Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Krisnaldi dengan NPM nomor pokok mahasiswa 2421900033 dari program Magister Ilmu Hukum Universitas Riau Kepulauan. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema kriminalisasi aktivis. Fenomena kriminalisasi terhadap aktivis baru saja terjadi akhir ini. Adanya fenomena kriminalisasi yang menjerat Haris dan Fathia ini berawal karena video podcast dalam channel YouTube. Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi operasi militer Intan Jaya. Jenderal Bin juga ada. Dan ini menjadi viral. Lalu pada tanggal 22 September 2021, Haris dan Fathia dilaporkan ke pihak berwajib secara resmi oleh Luhut ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Laporan tersebut dikirim ke pengadilan dan kemudian serangkaian persidangan pun dilakukan. Dalam sidang pembacaan dakwaan yang digelar pada Senin 27 November 2023, jaksa menuntut penghapusan video YouTube yang asal muasal perkara ini. Akan tetapi, Haris dan Fathia mengaku bahwa tidak melakukan tindak pidana apapun terkait video tersebut. Lalu, mereka berdua kemudian mengajukan pembelaan atau pledoi. Haris melalui nota pembelaannya meminta agar dirinya dan Fathia dibebaskan dan dari dakwaan. Selain itu, ia juga meminta agar juri majelis hakim bisa membedakan antara kritik dan hinaan. Selain itu, pembahasan dalam video mengacu pada temuan penelitian, bukan sekedar analisis pribadi. Dalam sidang putusan yang digelar pada 8 Januari tahun 2024, hakim membebaskan Haris dan Fathia. Majelis hakim menilai tidak ada unsur hukum yang bisa memenuhi tuntutan pertama, kedua aktivis hak asasi manusia tersebut. Atas dasar itu, Haris Azhar dan Fathia Maulidianti tidak bisa dituntut. Kasus Haris dan Fathia pun menyedot perhatian publik, khususnya di kalangan politisi dan aktivis. Banyak dari aktivis menilai kasus pencemaran nama baik ini melanggar hak kebebasan berpendapat di Indonesia. Kriminalisasi terhadap aktivis seringkali terkait dengan pasal pencemaran nama baik, defamasi, ujaran kebencian, dan pornografi, pasal-pasal yang bersifat karet. Ini sering digunakan untuk mempidanakan aktivis, cenderung multitafsir, selalu dimanfaatkan untuk menghindari kritik dari aktivis. Istilah kriminalisasi berasal dari terminologi kriminologi dan hukum pidana, yang berarti penetapan suatu perbuatan yang pada awalnya tidak dianggap sebagai kejahatan, tetapi kemudian diubah menjadi perbuatan yang dapat diancam dengan pidana. Kriminalisasi juga merujuk pada tindakan atau penetapan oleh penguasa mengenai perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan tertentu dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana, sehingga menjadikannya perbuatan pidana. Perlindungan hukum bagi aktivis itu sudah dilindungi. Konstitusi dan perundang-undangan 1. Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat. 2. Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 melindungi hak berhimpun dan berorganisasi. 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Peraturan Hukum 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Pasal 55 dan 56 mengatur tentang pembelaan diri dan kebebasan berekspresi. 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang pelaksanaan
kemerdekaan menyampaikan pendapat. Sebagai negara hukum dengan sistem demokrasi, prinsip fundamental dari negara demokratis adalah adanya prinsip partisipasi aktif warga negara dalam setiap pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun representasi. Prinsip lain yang esensial dalam negara demokrasi adalah kebebasan dan kemandirian yang diberikan, dipertahankan, dan dimiliki oleh warga negara. Hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara demokratis meliputi hak untuk memilih, kebebasan berekspresi, kebebasan pers, kebebasan beragama, hak untuk tidak tunduk pada kewenangan sistem politik dan hukum, kebebasan bergerak, serta kebebasan berkumpul dan berserikat. Penjaminan hak asasi manusia merupakan manifestasi dari budaya demokrasi dalam masyarakat. Oleh karena itu, kebebasan berpendapat memiliki fungsi yang sangat penting dalam negara demokratis. Kebebasan berpendapat ini juga diatur dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang hak asasi manusia (HAM). Keberadaan undang-undang ini menjadi landasan hukum bagi kebebasan berpendapat yang membuat masyarakat Indonesia berpikir dirinya merdeka untuk mengeluarkan pendapat, gagasan, ide, maupun kritik mereka kepada siapapun, termasuk pemerintah. Beberapa peraturan di atas menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak dasar dalam hidup yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Setiap warga negara serasa dapat mengungkapkan apa yang dipikirkannya, baik dalam bentuk kebijakan publik dan yang dikembangkan oleh pemerintah maupun lembaga negara lainnya. Pendapat atau kritik terhadap kebijakan publik merupakan sikap pemeriksaan terhadap pengelolaan suatu pemerintahan yang baik. Data statistik kriminalisasi aktivis pada tahun 2022 terjadi peningkatan crime total dan crime rate serta penurunan crime clock. Pada tahun 2020, jumlah kejahatan menurun menjadi 247.219 kasus dengan crime rate sebesar 94 dan crime clock sebesar 2 menit 7 detik. Pada tahun 2018 sampai dengan 2020, jenis kejahatan yang paling sering terjadi adalah pencurian, mencapai 36-45% dari seluruh desa atau kelurahan. Dampak kriminalisasi aktivis, penghambatan kebebasan berekspresi dan berpendapat, penindasan hak asasi manusia, kerusakan demokrasi, kehilangan kepercayaan masyarakat, pengaruh negatif terhadap aktivisme sosial. Teori konflik dengan permasalahan ini yaitu melalui budaya autocratic legalism. Penguasa berusaha membuat undang-undang sebelumnya sudah mempelajari lalu mencari cara agar fenomena kriminalisasi ini berjalan secara legal maupun peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kepentingan penguasa untuk menjalankan praktik politik mereka secara lancar juga menjadi faktor utama di dalam fenomena kejahatan ini. Pada fenomena ini, hukum dibuat untuk kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan. Pada akhirnya, kepentingan utama pemegang kekuasaan adalah berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas segala perhatian dalam mengikuti presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.